ini adalah ayat 89 dan ayat 90 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini masih erat hubungannya, kaitannya, korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya seperti yang kita jelaskan, menjelaskan berbagai kecaman, kutukan Allah kepada Bani Israel yang tidak mengimani, tidak mempercayai, melanggar, membangkang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kembali pada ayat 89, Allah jelaskan apa yang telah terjadi setelah mereka mengatakan waqalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Kalau sudah hati tertutup, mughasyah, berarti tidak ada petunjuk yang akan masuk ke dalam jiwanya, ke dalam dadanya. Ditutup lagi dengan fala'natullahi, laknat Allah, la'anahumullahu bikufrihim, laknat Allah dengan sebab kekufuran mereka, kekafiran mereka. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu itu adalah kebenaran. Tetapi nanti dijelaskan di dalam ayat ini ada sesuatu yang disebut dengan baghyan. Baghyan itu dalam bahasa kita hasadan, karena ada iri hati, karena dengki, karena semata-mata untuk menantang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Tadi ada satu ayat yang kita baca dalam salat, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ayat berikutnya, dua ayat sesudahnya yang kita selesaikan tadi, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Jadi Allah sudah jelaskan ada sebahagian manusia yang selalu mendiskusi Allah yang menciptakannya. Mujadalah. Orang yang mujadalah ini dulu kita sebutkan ayat 125 dari surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi memang ada tiga kelompok manusia. Ada orang yang awam, yang biasa-biasa saja. Disampaikan A, B, diterima. Tidak pernah bertanya kenapa begitu, apa alasannya, tidak pernah. Yang kedua, orang yang ingin mencari alasannya apa, dalilnya apa, hujahnya apa, keterangannya apa. Itulah manusia yang disebut dia terpelajar, musaqqaf, intrek. Dia ingin tahu, maka perlu kita jelaskan. Maka ayat ini mengatakan harus dihadapi dengan bil hikmah. Hikmah itu artinya bil hujajil qati'ah, bil barahin as-sati'ah, dengan argumentasi, dengan penjelasan, dengan dalil,
Kenapa begitu? Ini penjelasannya, ini dalilnya, ini hujahnya. Nah, yang ketiga inilah mereka termasuk wajadilhum billati hiya ahsan. Orang yang suka mujadalah, membantah, sudah dijelaskan masih juga membantah dari kebenaran penjelasan yang disampaikan. Ayat ini menjelaskan, ajak mereka diskusi, ajak mereka untuk bermuhadatsah, muhawarah, munaqashah dengan cara yang terbaik. Kalau sudah diajak munaqashah juga dengan cara yang terbaik, tidak bisa juga. Seperti Bani Israel juga, ya, sudah dijelaskan masih juga ngeyel terus. Ya, ini kita doakan supaya dapat petunjuk. Jangan sampai seperti Bani Israel, dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini menjelaskan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika sudah sampai kepada mereka Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang sudah ada di tangan mereka, yaitu kitab Taurat, wahyu Allah, kebenaran dari Allah. Setelah itu wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, seolah-olah mereka berada di barisan depan untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Mereka tahu akan ada utusan Allah yang terakhir, Nabi dan Rasul, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata di dalam surah As-Saff, nanti namanya Ahmad, Muhammad. Nabi punya 200 nama, ya, yang dimilikinya. Mereka mendoa, padahal waktu itu mereka mendoa untuk meminta pertolongan supaya apa? Bisa berhadapan dengan orang-orang kafir itu. Allahumma ansurna, yastaftihuna artinya yastansiruna. Doanya apa? Allahumma ansurna alaihim bin nabi al-mab'us akhir zaman. Seolah-olah orang yang berada di barisan depan minta pertolongan, nanti Nabi yang dibangkitkan di akhir zaman itu adalah orang-orang yang bisa menghadapi orang-orang kafir itu. Mereka seolah-olah berada di barisan depannya, mereka berada di depan menghadapi itu. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu bih ma'arafu kafaru bih. Sudah datang, nabinya sudah dibangkitkan, Al-Quran sudah diturunkan, tahu mereka ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hasilnya apa? Kafarubi, mereka kembali ingkar, kembali kafir. Jadi sok-sokan kalau bahasa kita, seolah-olah beriman padahal dia berada di barisan depan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka di sini kafaru itu ingkarnya
bukan karena hatinya tertutup seperti yang disampaikan sebelumnya, maka Allah laknat. Sebetulnya mereka hanya hasadan, iri, dengki, menantang ketetapan Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus bukan dari kelompoknya mereka, bukan dari Bani Israel. Padahal yang menetapkan siapa yang layak menjadi Nabi dan Rasul hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mereka. Bukan mereka. Jadi pilihan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir itu adalah keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diskusi yang menetapkan keputusan itu. Diajak untuk apa? Berdebat. Kenapa begitu? Seharusnya kan dari kami, dari Bani Israel. Dulu juga begitu. Kenapa sekarang kok berbeda? Diutus dari bukan Bani Israel. Jadi dengki, iri, ya iri hati, dengki, hasud, semata-mata mereka ya mengakui bahwa mereka yang paling hebat, mereka yang ini, padahal mereka berada di barisan depan orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah. Maka hasilnya apa? Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Kafir di sini ingkar, tidak mengakui, tidak menerima. Padahal itu adalah wahyu Allah. Rasul yang diutus itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa yang menjadikan, yang menciptakan salah dalam pilihan? Tidak mungkin. Maka ketika mereka tidak beriman, diajak terus diskusi, diajak disampaikan dalil-dalil yang bisa meyakinkan mereka. Tapi karena mereka qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup tidak menerima kebenaran. Apapun yang disampaikan itu pasti tidak akan memberikan kesan dan pesan yang baik. Tadi ayat kita bacakan tadi itu, mereka juga termasuk yang tidak menerima kebenaran, bahwa kita ini kalau sudah termasuk golongan orang-orang yang kafir, mereka mengatakan namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Kita hidup, sudah hidup, mati, sudah mati, selesai. Kebangkitan itu tidak ada. Tidak ada kebangkitan. Nah tadi ada ayatnya tadi. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Wahai manusia, kalau kalian masih ragu terhadap kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Kami ciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Summa nukhrijukum tiflan. Lahir seorang bayi. Setelah itu apa? Litablughu asyuddakum. Ada yang begitu lahir sudah meninggal, ada yang masih dalam kandungan meninggal,
Ada yang Allah berikan umurnya yang panjang, wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral ardha hamidatan. Allah ingatkan nanti ada proses. Proses itu yang disebut dengan awal dari kebangkitan, yang disebut dengan zalzalah. Zalzalah itu gempa saja sudah Masya Allah. Bagaimana kalau gempa itu adalah getaran hari kiamat? Maka di dalam ayat pertama tadi itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Gambarannya apa? Yauma tarawnaha. Kamu saksikan nanti. Yang hamil, wanita yang hamil, lahir anaknya. Kemana anaknya, kemana ibunya? Wallahu a'lam. Yang sedang menyusui, anak yang disusui lepas dari ibunya, kemana dia? Wallahu a'lam. Wa taran nasa sukara. Semua waktu itu mabuk. Maksudnya orang-orang yang kafir. Orang yang beriman tenang-tenang saja. Dia tahu inilah ujian dan inilah hari-hari terakhir dari perjalanan hidup di dunia. Kata Allah, wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Maka orang yang suka menantang keputusan Allah, yang dimilikinya itu milik dia atau Allah yang berikan. Dia bisa menantang dengan bahasanya, dengan ilmunya, dengan segala yang dimilikinya. Dari mana semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lahir kan tidak ada apa-apa. Ada orang yang lahir langsung dapat gelar doktor. Nah, ada. Dapat gelar sarjana muda aja nggak ada. Kosong, la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak punya apa-apa. Sekarang mau melawan Allah. Melawan Allah menurunkan wahyu. Tahu itu kebenaran, tapi tidak diterima. Tahu bahwa Allah mengutus seorang nabi terakhir. Tahu, namanya pun tahu, tapi tidak mereka terima. Wahyu Allah ditolak, Al-Quran diturunkan membenarkan apa yang ada di dalam At-Taurah itu. Maka kalau ada yang dulu disyariatkan kembali, Allah jelaskan di dalam Al-Quran melalui As-Sunnah An-Nabawiyah. Itu dibahas sendiri dalam topik syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Ada penjelasan menjadi syariat buat kita, ayo. Tidak ada penjelasan, oke. Salat dulu ada, caranya beda, kita diwajibkan, yuk. Korban dulu ada, disyariatkan buat kita, ada. Ini semuanya bahwa wahyu Allah itu satu dengan lainnya. Itu sebagai kebenaran yang sempurna. Disesuaikan, diturunkan, dihadapkan kepada umat sesuai dengan ruang dan waktunya. Maka Allah utus sekian banyak nabi, sekian banyak rasul, yang masing-masing membawa syariatnya, aturan-aturannya, termasuk Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan kitab Taurahnya. Tapi mereka tidak terima. Bahkan di antara Nabi dan Rasul yang diutus itu dibunuh oleh mereka. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Padahal mereka datang membawa kebenaran. Ya, ini kalau hati sudah busuk, hati sudah
irinya sudah tinggi, maka apapun yang dihadapkan itu dianggap semuanya sudah salah, semuanya sudah tidak bisa diterima. Maka Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Bi'sa itu alangkah jeleknya. Mereka sudah menjualkan dirinya yang tadinya dengan kebenaran dijualnya kepada kebatilan. Jual beli itu artinya apa? Menukar. Iya kan, jual beli itu menukar. Kita punya duit, mau barang, kita tukarkan duit kita untuk mendapatkan barang itu. Yang ini sudah jelas, inilah kebenaran, inilah yang akan menyelamatkan mereka. Ternyata ditukar dengan yang lain yang menjadikan mereka apa? Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat 90 menjelaskan bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Alangkah jeleknya, alangkah buruknya kebenaran ditukar kepada kekafiran. Mereka ingkar lagi, tidak menerima lagi wahyu yang sudah dikatakan musaddiqul lima ma'ahum itu, ditambah rasul yang baru lagi. Ya, di sini katanya diceritakan memang ada dua suku, ya, bangsa Arab yang masuk di dalam kelompok orang-orang yang ingkar itu namanya suku Aus dan Khazraj. Mereka saja tidak bisa ketemu. Mereka saja selalu berantem. Bagaimana bisa menerima kebenaran? Maka Allah jelaskan dalam surat yang lainnya. Dalam surah Al-Hujurat misalnya ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jadi dua suku ini selalu berantem. Al-Quran katakan damai. Kalau antara suku saja tidak bisa bersatu, bagaimana kebenaran yang dibawa itu bisa diterima oleh semuanya? Tidak mungkin. Nah, kenapa itu? Allah jelaskan baghyan. Baghyan itu artinya hasadan. Mereka mempunyai sifat iri, dengki, hasud. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Jadi Allah turunkan nabi dan rasul yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari bukan golongan mereka. Itu adalah pilihannya Allah. Kenapa mereka iri? Kenapa mereka hasud? Kenapa mereka tidak mau menerima, menantang terus? Kenapa? Padahal Allah ciptakan. Allah bisa berbuat apa saja terhadap yang diciptakannya, dipilihnya. Maka Nabi dan Rasul itu adalah manusia-manusia pilihan. Allah yang memilihnya, bukan manusia yang memilihnya. Kalau manusia yang memilihnya, ada kecenderungan untuk memihak kepada yang satu, tidak menerima yang lain pilihan. Ya, kita saja memilih lurah saja ribut. Iya kan? Ada yang pilih situ, ada yang pilih sini. Masuklah yang tengah-tengah, seolah-olah mau menyelesaikan, padahal dia punya kepentingan juga. Tidak ada selesainya. Nah, Allah yang milih, ya, baghyan ayyunazzilallah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi.
Maka disinilah faba'u bighadabin ala ghadab. Maka disinilah Allah sudah murka, dimurka lagi dengan yang lainnya. Ghadab, ghadab lagi. Kenapa dinakirahkan di sini faba'u ghadabin, tidak faba'u di sini bil ghadabi, tapi di sini bi ghadabin nakirah, menunjukkan bahwa murkanya itu sudah pada batas yang di luar, jauh dari apa yang mereka pikirkan. Baba'u bi ghadabin, bukan bil ghadabi. Kemudian ala ghadabin, bukan alal ghadabi. Maka diartikan di sini istahaqquhu. Sebelumnya memang Taurat itu sudah diacak-acak sama mereka, ya, yang sebelumnya kita sampaikan yuharrifunal kalima am mawadhi'i, yang benar disembunyikan, yang tidak benar itulah yang digelorakan oleh mereka itu. Maka Allah jelaskan di sini, ya, walil kafirina adzabun muhin. Adzabun muhin artinya siksa yang hina. Kalau siksa itu hanya pedih, sakit, biasa. Tapi di sini hina lagi. Hina kenapa? Iya, mereka tadi itu, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa saja tidak mereka terima. Ya, padahal antara Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad ini jedah waktunya ada 600 tahun lamanya. Disitulah, ya, wahyu yang benar tadi itu dimanipulasi. Macam-macam muncul dari manipulasi itu, kelompok-kelompok yang kemudian mengaku kamilah yang benar, yang sana salah. Maka Nabi katakan kalau sudah ada kelompok yang begitu merasa paling benar, yang lain sudah menyalahkan, termasuk pada zaman kita itu, kata Nabi apa? Laisa minna man kana ala asabiyah. Bukan golongan kami. Kalau orang yang sudah menyebut kelompoknya sendiri yang paling benar, yang lain salah. Begitu juga laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari kelompok kami juga, kata Nabi, siapa yang meninggal mereka berada dalam posisi membela kelompoknya, merasa kelompoknya sendiri yang paling benar, yang paling hebat. Di dalam Islam ada mazhab. Kita kenal, ya, yang dikenalkan sama kita mazhabnya 4. Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya, Imam Malik dengan mazhab Malikinya, Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'inya, Imam Ahmad dengan mazhab Hambalinya. Yang di bawah ini biasanya ngeribut. Yang pimpinannya tidak pernah ribut. Tidak pernah ribut. Abu Hanifah duluan. Datang Imam Malik. Apakah Imam Malik terus menyalahkan? Yang benar itu saya. Yang namanya An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah itu keliru. Kita yang benar. Apakah setelah Imam Malik meninggal 179 muncul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apakah Imam Syafi'i terus menyalahkan Imam Malik, menyalahkan Imam Abu Hanifah? Tidak. Bahkan
belajar dengan mereka, belajar dengan murid-murid mereka. Maka Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat memperhatikan perbedaan itu. Perbedaan harus dihormati. Maka beliau sering katakan, idza sahhal hadis, katanya, fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah mazhab. Dihormati dengan segala perbedaannya. Sampai-sampai diceritakan dalam manaqib itu, ketika di Baghdad, ya, karena Abu Hanifah itu ada di Baghdad, Imam Asy-Syafi'i ke sana. Ketika sholat subuh, Imam Syafi'i disuruh jadi imam. Mazhab Syafi'i ketika sholat subuh ada ab'ad sholatnya namanya kunut. Imam Syafi'i tidak baca kunut. Begitu selesai didatangi oleh muridnya. Kenapa? Mazhab kamu kan ada kunutnya. Kenapa sekarang tidak baca kunut? Apa jawab Imam Syafi'i? Saya menghormati itu. Ditunjuknya lah tempatnya, ya, istirahat terakhirnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Saya menghormati itu. Dia tidak baca, saya juga tidak baca. Saya menghormati itu. Karena tidak baca kunut kan tidak menjadikan salatnya rusak. Iya kan? Hanya disuruh dianjurkan sujud sahwi, ab'ad, ya, hayat. Iya kan? Nah, kita sudah beda kita. Kita kalau di tempat yang tidak baca kunut, kita sholat, kita baca kunut, diliriknya kadang-kadang. Ya, jadi dia tidak baca kunut, kita baca kunut. Dilihatnya, kok aneh pikirnya kan? Ya, itu masih bagus. Imamnya kadang-kadang memang beri kesempatan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ada jedahnya. Seolah-olah imam berpesan, kalau kalian mau baca kunut, aku tunggu sebentar. Begitu. Ya, di Masjidil Haram kan begitu, nungguin kan agak lama sedikit. Ada yang baca kunut. Kita di sini kadang-kadang tidak punya toleransi seperti itu. Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ya, kita tidak suudzon. Ya, di dalamnya tidak ada mungkin rasain yang baca kunut berantakan semuanya. Tidak sampai ke situ kita. Ya, tapi itulah ajaran. Toleransi itu perlu. Supaya apa? Melatih kita untuk mengetahui apa yang ada pada orang lain. Itulah yang disebut dengan tafaqquh fid din. Melalui pengajian-pengajian seperti ini, menjadikan wawasan kita terbuka. Ada perbedaan, oh iya dia dengan sana, tidak apa-apa. Saya di sini, tidak apa-apa. Yang di sana alasannya ini, saya alasannya ini. Selesai. Yang sulit kita berhadapan dengan orang yang sok-sok benar. Padahal tidak tahu juga. Kebenaran juga tidak tahu. Ya, kenapa begitu? Ya begini. Begini itu apa? Iya aja, tidak ada alasannya. Ya, tidak seperti itu. Maka di sini digambarkan Bani Israel yang posisinya begitu itu, walil kafirina adzabum muhin. Jadi disiksanya itu bukan sekedar merasakan pedih, sakitnya siksaan itu nanti, tapi Allah sekaligus katakan muhin. Muhin itu ihana, mendapatkan penghinaan nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya
mengingatkan kita bahwa di antara isi dan kandungan Al-Quran itu adalah cerita umat terdahulu yang penuh dengan pelajaran-pelajaran. Maka ketika kita mewarisi sifat-sifat umat terdahulu itu, orang sering mengatakan kita dasaran kamu memang Bani Israel, dasaran kamu memang Yahudi, dasaran kamu. Kenapa? Masih terrealisasi sifat-sifat yang seharusnya sudah kita kubur dia. Ya, kita selalu ingatkan ketika Nabi sore-sore duduk di masjidnya, di tempat di rumahnya, ada tamu datang. Cerita lah tamu datang dari mana gitu. Sebentar lagi datang orang masuk, sahabatnya Nabi. Langsung ngomong dia, mau apa lagi si hitam ini? Mau apa lagi si pendek ini? Nabi katakan apa? Lisana, jaga lidah. Dikiranya yang datang ini minta sesuatu, padahal dia datang ingin melaporkan tugas yang diberikan oleh Nabi untuk mencari tahu apakah ada di pinggiran kota Madinah itu yang memerlukan bantuan, kekurangan pangan, sandang. Cari tahu itu, pagi-pagi dilepas oleh Nabi, nanti sore-sore melapor. Dia mau melapor. Begitu datang, ya Rasulullah lapor, tugas saya begini. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum. Nabi terus katakan, dia minta apa sama saya? Kamu terus menjelekkan dia hitam, dia pendek. Apa hubungannya? Nabi terus tunjuk dia. Kalau begitu, apa inginnya? Kamu masih dalam posisi jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa? Masih melestarikan sifat-sifat jahiliyah yang harus dikubur dia, yang harus dibuang, dihilangkan, dilupakan. Jangan dimunculkan lagi. Kenapa? Sifat jahiliyah suka ngumpat orang, jelekin orang. Ini semuanya harus dihilangkan. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan cerita-cerita itu banyak. Maka qasasul anbiya, qasasul Qur'ani itu adalah pesan-pesan Allah dari isi kandungan Al-Quran yang berupa cerita-cerita umat terdahulu. Cerita umat terdahulu ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari ulumul Quran. Jadi kisah-kisah para nabi terdahulu. Apa kisah-kisahnya? Berjilid-jilid buku ditulis. Dari aspek apa? Pendidikannya. Dari aspek apa? Aspek lainnya. Semua dijabarkan oleh para ulama untuk mengingatkan bahwa cerita masa lalu memang banyak kebaikannya. Kebaikan itu yang kita ambil. Cerita masa lalu ada juga kekurangannya. Kejelekannya, tinggalkan yang jelek-jelek itu. Itulah yang disebut dengan ibrah. Ibrah itu artinya nasihat, pelajaran buat kita. Nah, ayat ini mengingatkan Bani Israel punya sifat-sifat yang tidak terpuji, iri, hasud, dengki, selalu merasa benar sendiri, mendiskusi penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran ada di depan mereka, wahyu, tapi mereka tidak terima itu. Mereka pilih yang lain. Ini semuanya mengingatkan kita supaya kita jangan mempunyai sifat-sifat seperti itu. Kalau kita punya sifat seperti itu, maka laknat Allah
akan sampai kepada kita. Kita pelajari semuanya, jangan kita mendiskusi yang tidak perlu kita diskusikan. Jadi agama mengajarkan itu tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatihi, kata Nabi. Kalau kamu mau berpikir, pikirlah kepada ciptaan Allah itu. Renungkan. Renungkan, ada pelajarannya. Tapi jangan berpikir yang sudah masuk kepada hal-hal khusus yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya-tanya, kenapa begini, tidak begitu? Kenapa begini, tidak begitu? Allah kan begini, seharusnya begini, tidak perlu. Itu apa prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, haknya Allah Subhanahu, termasuk mengutus, memilih Nabi bukan dari Bani Israel. Maka Allah jelaskan di dalam akhir surah At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Min anfusikum artinya min jinsikum, dari golongan kamu, dari orang-orang yang ada di tengah kamu. Ya, nah orang-orang kafir melihat yang dipilih ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang sangat-sangat sederhana dan bahkan kecilnya mengembala kambing. Kenapa tidak diutus Nabi itu yang raja dia, yang kaya raya, yang tidak perlu jalan-jalan ke pasar cari kebutuhannya? Iya kan? Itu mintanya mereka. Nabi itu imma ayyakuna malikan, atau dia menjadi orang yang betul-betul berkecukupan. Maka dikatakan yamshuna 'alal aswaq. Nabi keluyuran dia di pasar. Raja ada yang keluyuran ke pasar? Nah, ada. Iya, kebutuhan enggak perlu. Duitnya banyak, enggak perlu dia pergi ke pasar. Mau perlu apa saja sebut saja, tunjuk saja, ada pembantunya, ada yang ngurusinya. Maunya begitu. Tapi kehendak Allah lain. Allah utus Nabi dari golongan yang sangat sederhana. Tidak karena kedudukannya, tidak karena kelebihannya, kekayaannya.